Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, kenapa Iran tidak hanya berhadapan dengan Israel, tapi justru mulai menyerang Arab Saudi? Apakah ini sekadar balasan, atau tanda bahwa konflik ini sedang diperluas secara sengaja? Dan yang lebih mengkhawatirkan, apakah ini awal dari konflik yang jauh lebih besar? Karena yang terjadi bukan sekadar saling serang biasa. Ketika fasilitas energi Iran ditekan, balasannya justru mengarah ke jantung energi kawasan Teluk. Bukan ke garis depan, tapi ke sistem yang menopang dunia. Lalu pertanyaannya, kenapa targetnya justru Saudi? Dan apa dampaknya bagi dunia? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas kali ini, bisa mengubah cara kamu melihat konflik ini sepenuhnya. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, kenapa Arab Saudi yang selama ini terlihat berada di pinggir konflik, tiba-tiba justru masuk ke jalur serangan? Banyak orang mengira ini terjadi mendadak pada saat rudal mulai diarahkan ke wilayah timur Saudi. Padahal kalau ditarik ke belakang, rantainya sudah terbentuk lebih dulu, dan setiap kejadiannya menunjukkan bahwa arah perang ini perlahan berubah. Pada 28 Februari 2026, perang terbuka antara Israel dan Iran memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Sejak titik itu, kawasan tidak lagi hanya hidup dengan ancaman pernyataan keras, tetapi dengan serangan nyata yang mulai menyentuh target strategis. Jalur laut terganggu, ketegangan di Teluk meningkat, dan dunia mulai memperhatikan bukan hanya siapa menyerang siapa, melainkan apa yang sebenarnya sedang dibidik dari semua serangan itu. Lalu pada 18 Maret 2026, tekanan terhadap sektor energi Iran mulai terlihat lebih jelas. Laporan internasional menyebut fasilitas penting di South Pars dan area energi Iran menghadapi serangan dan gangguan besar. Ini bukan lokasi biasa. South Pars adalah salah satu jantung energi Iran. Ketika titik seperti ini disentuh, pesan yang diterima Teheran bukan sekedar serangan militer. Yang mereka baca adalah upaya melemahkan nafas ekonomi negara. Situasi kemudian memburuk lagi pada 6 April 2026. Israel dilaporkan menyerang kompleks petrokimia besar di As-Saluyeh. Dampaknya bukan hanya pada bangunan utama, tetapi juga pada utilitas penting yang menopang operasi kawasan energi tersebut. Listrik, air, dan sistem pendukung ikut terganggu. Bagi Iran, serangan seperti ini berarti lawan tidak lagi sekadar menekan garis pertahanan, tetapi mulai memukul fondasi yang menopang daya tahan nasional. Sehari kemudian, pada 7 April 2026, arah konflik berubah lebih terang. Kementerian Pertahanan Saudi mengumumkan intersepsi 7 rudal balistik yang mengarah ke Eastern Region. Puing-puingnya dilaporkan jatuh dekat fasilitas energi. Di saat yang sama, laporan lain menyebut jalur mediasi yang sedang dibangun nyaris runtuh karena serangan ini memicu kemarahan Riyadh. Dari sini terlihat bahwa yang sedang terjadi bukan ledakan acak, bukan pula salah sasaran. Sasaran energi di Saudi masuk ke peta perang setelah fasilitas energi Iran lebih dulu mendapat tekanan beruntun. Disinilah pola mulai terbaca dengan jelas. Iran tidak membatasi responsnya hanya pada Israel. Tekanan dibalas dengan memperluas titik guncangan ke kawasan Teluk. Langkah ini penting karena ia mengubah makna konflik. Kalau sebelumnya serangan dapat dibaca sebagai benturan langsung dua musuh utama, maka kini medan tekanannya melebar ke simpul yang jauh lebih sensitif. Begitu fasilitas energi Saudi ikut tersentuh, perang ini mulai menyentuh sistem yang menopang stabilitas kawasan. Itulah sebabnya serangan ke Saudi tidak bisa dibaca sebagai satu episode terpisah. Urutannya menunjukkan eskalasi yang bertahap, terukur, dan syarat pesan. Setelah energi Iran terpukul pada 18 Maret 2026 dan kembali diguncang pada 6 April 2026, arah balasan bergerak ke wilayah yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar posisi militer. Sejak saat itu, pasar energi, jalur diplomasi, dan kalkulasi keamanan kawasan mulai bergerak dalam satu irama ketegangan yang sama secara bersamaan di mata dunia. Setelah arah serangan mulai menyentuh Arab Saudi pada 7 April 2026, fokusnya tidak berhenti pada fakta bahwa rudal diarahkan ke wilayah tersebut. Yang jauh lebih penting adalah apa yang sebenarnya sedang ditargetkan. Karena kalau dilihat lebih dalam, titik yang disentuh bukan sekadar lokasi geografis, melainkan bagian dari sistem energi global yang selama ini menjadi penopang stabilitas ekonomi dunia.
Pada 8 April 2026, eskalasi itu menjadi semakin jelas. Laporan menyebut jalur East-West Pipeline milik Saudi ikut terkena dampak serangan. Jalur ini bukan pipa biasa. Ia mengalirkan jutaan barel minyak setiap hari dari wilayah timur menuju pelabuhan di Laut Merah. Dalam kondisi normal, jalur ini menjadi alternatif penting ketika Selat Hormuz terganggu. Namun pada saat itu, Hormuz sendiri sudah berada dalam kondisi tekanan tinggi akibat konflik yang berlangsung sejak akhir Februari 2026. Artinya, ketika pipa ini disentuh, efeknya langsung terasa pada jalur distribusi energi global. Bukan hanya satu negara yang terpengaruh, tetapi seluruh rantai pasok yang bergantung pada stabilitas aliran minyak dari kawasan Teluk. Inilah yang membuat serangan ini berbeda dari sekadar aksi militer. Yang disentuh adalah sistem yang menjaga keseimbangan pasar energi dunia. Dari sudut pandang strategi, langkah ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Setelah fasilitas energi Iran mengalami tekanan pada 18 Maret 2026 dan kembali diserang pada 6 April 2026, responsnya bergerak ke sistem distribusi yang lebih luas. Ini adalah perubahan pendekatan yang membuat konflik menjadi jauh lebih kompleks, karena yang diperebutkan bukan lagi sekadar wilayah, tetapi stabilitas sistem yang menopang kehidupan ekonomi global secara keseluruhan. Lapisan berikutnya yang membuat target ini semakin strategis adalah posisinya terhadap kepentingan Amerika. Kawasan Teluk selama ini menjadi salah satu titik penting dalam arsitektur keamanan dan energi yang berkaitan erat dengan Washington. Kerjasama militer, perlindungan jalur energi, hingga stabilitas harga minyak menjadi bagian dari kepentingan yang saling terhubung. Ketika titik seperti Saudi disentuh, maka tekanan yang muncul tidak hanya berhenti di Riyadh, tetapi menjalar ke sistem yang lebih luas. Pada waktu yang sama, muncul juga sinyal bahwa tekanan ini tidak hanya diarahkan pada infrastruktur fisik. Laporan menyebut adanya ancaman terhadap perusahaan teknologi besar yang beroperasi di kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ruang konflik mulai meluas, tidak hanya di darat atau laut, tetapi juga menyentuh sektor yang mendukung operasional ekonomi modern. Dengan kata lain, spektrum tekanan yang digunakan semakin beragam. Dari keseluruhan pola ini, terlihat bahwa pemilihan target bukanlah keputusan spontan. Setiap titik yang disentuh memiliki nilai strategis yang mampu memicu dampak berantai. Setelah fasilitas energi Iran menjadi sasaran pada pertengahan dan awal April 2026, responsnya bergerak ke sistem distribusi yang lebih luas. Ini adalah perubahan pendekatan yang membuat konflik menjadi jauh lebih kompleks, karena yang diperebutkan bukan lagi sekadar wilayah, tetapi stabilitas sistem yang menopang kehidupan ekonomi global secara keseluruhan. Ketika serangan mulai menyentuh wilayah Arab Saudi pada 7 April 2026 dan berlanjut pada 8 April 2026 dengan gangguan pada jalur energi, banyak yang memperkirakan Riyadh akan langsung merespons secara militer. Namun yang terjadi justru berbeda. Langkah yang diambil bukan serangan balasan, melainkan intersepsi, pengamanan wilayah, dan evaluasi dampak. Keputusan ini terlihat sederhana di permukaan, tetapi jika dilihat lebih dalam, justru menunjukkan perhitungan yang sangat hati-hati. Pada 9 April 2026, arah sikap Saudi mulai terlihat lebih jelas. Riyadh tidak mendorong eskalasi terbuka, melainkan mendukung upaya penurunan ketegangan dan pembukaan kembali jalur energi yang terganggu. Fokusnya bukan pada pembalasan cepat, tetapi pada menjaga agar konflik tidak berubah menjadi perang regional yang lebih luas. Ini penting karena begitu Saudi masuk secara agresif, maka peta konflik akan berubah secara drastis. Risikonya bukan hanya bertambahnya satu pihak dalam pertempuran. Yang lebih berbahaya adalah efek domino yang bisa muncul setelahnya. Di kawasan Teluk, hubungan pertahanan dan kepentingan keamanan saling terhubung. Ketika satu negara besar seperti Saudi terlibat langsung, maka kemungkinan keterlibatan pihak lain menjadi semakin tinggi. Situasi yang awalnya terbatas bisa dengan cepat berkembang menjadi konflik terbuka antar kawasan. Faktor lain yang membuat langkah ini semakin krusial
adalah kondisi jalur energi global pada saat itu. Sejak 28 Februari 2026, tekanan terhadap Selat Hormuz sudah meningkat tajam. Jalur ini selama ini membawa sebagian besar aliran minyak dan gas dunia. Ketika lalu lintas di kawasan tersebut terganggu, dampaknya langsung terasa pada pasar global. Dalam kondisi seperti ini, tambahan gangguan dari konflik terbuka di darat akan memperparah ketidakpastian yang sudah ada. Itulah sebabnya Saudi memilih menahan diri, bukan karena tidak mampu merespons, tetapi karena biaya dari eskalasi jauh lebih besar daripada manfaat jangka pendek dari pembalasan. Menjaga stabilitas menjadi prioritas, terutama ketika yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan nasional, tetapi juga peran Saudi sebagai salah satu penopang utama sistem energi dunia. Sementara itu, dari sisi lain, langkah Iran menunjukkan pola yang semakin jelas. Tekanan tidak lagi diarahkan hanya ke satu titik, tetapi menyebar ke beberapa simpul strategis dalam waktu yang berdekatan. Setelah fasilitas energi Iran mengalami gangguan pada 18 Maret 2026 dan 6 April 2026, arah balasan bergerak ke wilayah yang memiliki dampak global. Ini menciptakan situasi di mana setiap langkah yang diambil oleh satu pihak langsung memicu reaksi berantai di berbagai sektor. Dunia mulai merasakan konsekuensinya. Gangguan pada jalur energi membuat harga dan distribusi menjadi tidak stabil. Biaya pengiriman meningkat, ketidakpastian pasar bertambah, dan banyak negara mulai bersiap menghadapi kemungkinan gangguan yang lebih besar. Konflik ini tidak lagi hanya milik negara-negara yang terlibat langsung, tetapi mulai menyentuh kehidupan masyarakat global secara perlahan. Dari keseluruhan rangkaian ini, terlihat bahwa serangan ke Arab Saudi bukan sekadar bagian dari balasan biasa. Ini adalah sinyal bahwa konflik telah berubah bentuk, dari benturan terbatas menjadi tekanan strategis yang menyentuh sistem yang jauh lebih luas. Keputusan Saudi untuk menahan diri memperlihatkan bahwa setiap langkah dalam situasi ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi soal perhitungan dampak yang bisa menjalar ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Apa yang terlihat di permukaan hanyalah serangkaian serangan dan balasan. Namun di balik itu, arah konflik sedang bergeser secara perlahan. Dari sekadar benturan antar negara menjadi tekanan terhadap sistem yang menopang stabilitas kawasan dan dunia. Setiap langkah yang diambil bukan lagi berdampak lokal, tetapi mampu menjalar jauh melampaui titik serangan itu sendiri. Dan di titik inilah dunia tidak lagi hanya menjadi penonton, karena ketika energi, jalur distribusi dan kepentingan global mulai tersentuh, dampaknya akan terasa hingga ke kehidupan sehari-hari, tanpa harus berada di medan konflik. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.